Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan ketetapan dalam rahmat-Nya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari di buku paket kelas 7, yaitu tentang rusuh bab 9, tentang rusuh, yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Sebelum Bapak melanjutkan dalam materi ini, apakah kalian mengetahui tentang apa rusuh itu dan bagaimana rusuh itu diberikan? Lalu bagaimana rusuh sholat, rusuh puasa, rusuh zakat, maupun rusuh haji? Pada tujuan pembelajaran video ini dibuat yaitu satu, agar kita memahami tentang makna rusuh itu sendiri. Memahami tentang hikmah rusuh, juga rusuh dalam sholat, rusuh dalam puasa, kemudahan zakat, dan kemudahan dalam kondisi haji. Nah, dalam kegiatan hari ini, anak-anak sekalian, kalian nanti akan mengadakan diskusi. Diskusi tentang pada kelompok kalian masing-masing, tentang kemudahan Allah, tentang rusuh ini sendiri, yaitu juga kalian nanti akan mengisi pada LKPD. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penilaian yang akan Bapak nilai pada hari ini adalah tentang keaktifan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Materi, kolaborasi, serta presentasi hasil diskusi kalian nanti dipresentasi di depan teman-teman kalian, dan teman-teman kalian nanti akan memberikan pertanyaan, dan kelompok lain siap-siap juga membantu untuk menanggapinya. Amal soleh, ya, Bapak minta untuk keaktifannya dan kekompakannya. Nah, kita lihat sekarang pengertian rusuh, ya kan? Apa itu rusuh? Rusuh dari bahasa Arab bermakna keringanan, kelonggaran atau kemudahan. Ya, kalau jika rusuh menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi rusuh itu tidak sembarangan diberikan, ya, ada kondisinya, ada emergensinya, ada urgensinya. Enggak seolah-olah kok langsung diberikan begitu saja, rusuh itu tidak. Karena kalau langsung diberikan begitu saja nanti akan ada istilahnya menyepelekan beribadah kepada Allah. Nah, kita lihat rusuh. Ya. Rusuh yang mengandung kebaikan dalam hal ini seorang boleh memilih rusuh atau ajimah. Nah, rusuh yang menggugurkan ajimah. Nah, ajimah itu maksudnya adalah ketetapan, ya kan? Nah, contoh seorang yang sedang dalam perjalanan jauh lebih baik menjamak qasar sholatnya, itu adalah kemudahannya, kemurahannya atau rusuhnya. Jadi nggak semata-mata kita boleh menjamak qasar kalau tidak dalam perjalanan jauh. Dan dalam perjalanan jauh ini yang perlu diperhatikan adalah juga ada syaratnya. Ada hadis yang menjelaskan 85 kilo. Ada hadis yang menjelaskan 90 sampai 95. Bahkan ada yang sampai 100, ya kan? Nah, jadi semuanya itu boleh, ya. Misalkan kita mengadakan perjalanan kayak Bapak nih, kita yang ada di Garut, perjalanan ke Jakarta. Nah, itu boleh melaksanakan sholat jamak qasar karena diberikan rukhsah, kemudahan oleh Allah karena sedang dalam perjalanan. Kalau cuma di rumah tidak boleh, rukhsah tidak berlaku. Contoh lagi, daging atau hewan yang haram akan menjadi halal untuk dikonsumsi apabila dalam keadaan darurat. Hal ini diperbolehkan untuk dengan tujuan menyelamatkan diri. Contoh, misal kita sedang tersesat di hutan, nggak ada makanan, ternyata ada babi lewat, ya kan? Akhirnya disembelih babinya, dimasak, dimakan di situ, boleh. Tapi tidak boleh dibawa bekal. Dibawa bekal itu tidak boleh, nanti ini pahanya masih banyak saya bawa,
untuk perjalanan selanjutnya nggak boleh, itu berarti dengan sengaja. Artinya rusuh itu ya hanya dilakukan saat itu saja. Tidak boleh direncanakan untuk nanti, itu tidak boleh. Penyebab diperbolehkannya rusuh. Rusuh diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat. Ya, diperbolehkannya berbuka puasa apabila sedang sakit atau bepergian jauh, atau ibu hamil, atau ibu menyusui yang khawatir tentang keadaan anaknya. Nah, rusuh itu lahir karena ada halangan atau uzur. Contoh tadi, seorang mengkosor salatnya karena sedang dalam perjalanan jauh. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih tujuan rusuh itu? Allah membuat rusuh itu ada tujuannya. Tidak toh semata-mata hanya memberikan kemurahan begitu saja, itu tidak. Yang pertama, rusuh itu menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam beribadah. Artinya apa? Rusuh memberikan kemudahan ketika hambanya, ya kan, dalam kondisi yang sulit. Kayak tadi, dalam perjalanan, ibu hamil atau sakit, nggak bisa puasa. Nah, Allah memberikan kemurahan yang seperti itu. Tujuannya tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Dengan tidak menyepelekan beribadah kepada Allah dengan keadaan itu, ya kan, kita tetap melaksanakan ibadah dengan taat, dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin. Terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah. Dengan adanya rusuh ini, Allah memberikan terjaganya jiwa. Kenapa? Agar kita tidak mendapatkan dosa kalau tidak melaksanakan ibadah dengan sempurna. Begitu. Jadi sama orang yang mengerjakan sholat tidak bisa berdiri karena sakit misalkan, terus dia sholat sambil duduk, itu pahalanya sama seperti dia mengerjakan sholat seperti berdiri karena keadaannya yang memberikan uh, uzur itu izin, kemurahan. Nah, itu sebagai bentuk perlindungan dari Allah karena Allah sayang kepada hambanya, itulah rahmatnya. Juga tujuan rusuh yang berikutnya adalah memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai kondisi yang sedang dialami. Misal, yang sedang dalam keadaan musafir, kira-kira kuat nggak ya puasa ya? Kalau nggak kuat ya buka, itu boleh. Tapi ingat, keadaan musafir itu syaratnya adalah harus perjalanan lebih dari 85 km. Ya. Nah, rusuh dalam sholat. Nah, ini tadi. Ya, dalam keadaan musafir, dalam perjalanan darat atau laut. Sholatnya bisa dikosor, bisa dijamak kosor, dalam kendaraan, kalau nggak ada air bisa tayamum, ya kan? Salat dilaksanakan sesuai dengan kondisi armada, artinya bisa di jalan, bisa di laut, bisa di udara waktu di pesawat, gitu. Nah itulah kemurahan-kemurahan itu muncul karena keadaan yang darurat atau sakit parah, sholatnya sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, ya sambil berbaring. Jadi begitu, jadi ada tingkatannya. Misalkan dia sholat tidak bisa sambil berdiri karena sakit, ya berarti sambil duduk. Kalau sambil duduk nggak bisa, berarti ya sambil berbaring. Kalau sambil berbaring nggak bisa, berarti apa? Sambil eh, apa namanya? Sambil bersandar. Nah, rusuh dalam puasa. Nah, ini rusuh dalam puasa ini muncul karena musafir dalam perjalanan. Berarti kewajibannya adalah mengganti puasa di hari lain yang dia tidak sedang dalam keadaan musafir atau dia sedang sakit parah. Nah, ketika sudah sembuh, maka dia mengganti dengan fidyah atau dia mengganti dengan puasa di hari lain. Kalau usia lanjut, ya mengganti dengan fidyah. Karena nggak bisa mengganti dengan hari yang lain. Karena memang usia lanjut itu fisiknya sudah tidak bisa diharapkan. Atau ibu nifas atau haid, itu berarti mengganti puasanya setelah nifasnya, setelah haidnya selesai. Nih untuk bagi yang putri-putri nih ya. Jadi jangan sampai alasan, oh nifas haid nggak puasa tapi nggak dibayar. Nah jangan sampai begitu ya.
Rusuh dalam puasa. Rusuh dalam puasa yaitu ketika ibu yang hamil menyusui yang khawatir terhadap kesehatan dirinya sendiri terhadap puasa atau khawatir dengan kesehatan dirinya dan bayinya jika tetap berpuasa. Atau ibu hamil yang menyusui juga begitu. Jadi mengganti puasanya di hari lain atau membayar fidyah. Ada di surat Al-Baqarah ayat 187 insya Allah. Nah, tadi sholat sudah dibahas rusuhnya bagaimana. Puasa sudah dibahas rusuhnya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat rusuh tentang zakat. Waktu pembayaran zakat dapat dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Jadi tidak harus ngepas Idul Fitri. Jadi boleh sebelum. Karena kalau sesudah itu berarti hukumnya tidak zakat. Hukumnya hanya sodakoh biasa. Zakat yang berupa makanan pokok dapat diganti dengan uang. Misalkan beras, harganya sekilo, satu sok 2,5 ya kan, liter itu harganya berapa? Misalkan 35.000, ya berarti diganti dengan 25.000 karena zakat itu satu sok hitungannya, bukan kilo, bukan liter, jadi sok. Dan satu sok itu ukurannya adalah 2,3 sampai 2,5 kilogram. Penyerahan pembayaran zakat bisa diwakilkan oleh saudaranya atau oleh orang yang sudah diserahi. Yang penting disaksikan bahwa zakat ini dari si A, si B, atau si C. Rusuh dalam haji. Nah, rusuh dalam haji, nah ini mohon doanya mudah-mudahan kita semua, termasuk Bapak, Ibu-ibu kalian, termasuk kalian nanti bisa beribadah ke Baitullah ya, bisa menjadi tamunya Allah yang sangat luar biasa. Rusuh dalam ibadah haji kita lihat ya, bisa memilih dari 3 jenis haji yaitu kiron, tamattu, dan ifrod. Nah, tawaf jika nggak mampu bisa menggunakan alat bantu, tandu, kursi, tongkat. Bagi yang sudah tua-tua, kan apalagi sekarang ibadah haji lama nunggunya. Jadi kalau yang sudah tua bisa pakai kursi, bahkan bisa ditandu. Sa'i, jika nggak mampu berjalan boleh menggunakan kursi roda. Sekarang sudah enak dan tempatnya di Mekah juga sudah disediakan khusus yang membawa kursi roda sudah disediakan. Jadi ada jalurnya sendiri. Jika tidak bisa melempar jumroh bisa diwakilkan oleh orang lain. Bisa memilih nawar awal, jadi meninggalkan Mina setelah melempar jumroh itu boleh. Karena darurat, sakit misalkan atau apa ya kan. Wukuf jika sedang sakit boleh tidak turun ke padang Arafah boleh. Karena sakit gimana? Ya, kan boleh. Sholat saja boleh di apa namanya boleh dengan duduk ya kan apalagi wukuf. Jika tidak mampu membayar bisa diganti dengan melaksanakan puasa denda kalau misalkan kita melanggar dalam tuntunan ibadah haji. Kafarohnya atau dendanya atau damnya adalah selama 10 hari, 3 hari puasa di tanah suci dan 7 hari setelah pulang haji. Diperbolehkan mabit di Musdalifah dengan waktu yang tidak lama. Diperbolehkan menjamak kosor selama sholat melaksanakan ibadah haji. Karena kita kan perjalanan jauh, apalagi dari Indonesia, apalagi dari Garut ya. Garut itu mana? Gunung, ya kan? Garut itu ujung akhirat, nah jauh. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tentang pengertian hikmah, contoh, rusuh dalam beribadah sholat, puasa, zakat maupun haji. Nah, saat ini kalian silahkan buatlah kelompok berjumlah 4-5 orang, lalu diskusikan kegiatan berikut bersama kelompok kalian. Oke, lihat di LKPD-nya ya. Nah, adapun kelompoknya ini, lihat di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, lihat Saina Lulu, Ujahran, Pak Ilham, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, dalam LKPD tersebut, ya, dalam LKPD tersebut, bisa kalian lihat tuh, ini gambar apa, ini gambar apa, rusuh kenapa, ini rusuh dalam apa, ini tuntunannya sedang apa. Ya, silahkan diisi ya, sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, kegiatan berikutnya, diskusikan mengenai hikmah rusuh bersama teman dan Bapak nanti juga akan ikut diskusi. Lalu tuliskan kesimpulannya menggunakan bahasa sendiri ya. Kalian berdiskusi, ketua kelompoknya tolong dipimpin ya. Nanti kita presentasikan bersama. Kegiatan berikutnya, bacalah kembali ketentuan rusuh secara berkelompok.
Lakukan latihan sampai dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian jadi nanti jika mengalami suatu hal, ya kan, tahu suatu keadaan, kalian bisa mempraktekkan ini. Atau kalian bisa memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesulitan, ya kan, dalam beribadah karena sakit, karena perjalanan atau hal-hal yang lainnya. Jadi kalian juga bisa memberikan apa namanya, pengertian atau contoh ya. Jadi kalian dapat membantu mereka. Oke, kita merefleksikan diri. Jadi nanti bagaimana kita bisa menerapkan ke depan peristiwa itu ya, setelah melaksanakan pembelajaran ini ya, agar kita bisa implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya bukan kita mengharapkan kesusahan sehingga mendapatkan rusuh, bukan. Artinya kita dapat mengambil hikmah dan dapat mengetahui apa itu rusuh dan bagaimana cara melaksanakannya. Itu yang terutama itu. Dan terakhir adalah hikmahnya, ya kan? Hikmahnya rusuh itu apa sih dalam hal beribadah? Kita lihat, yaitu memudahkan pelaksanaan ibadah, ya kan? Syariah juga tetap tegak. Dengan adanya rusuh memungkinkan setiap muslim dan muslimah dapat menunaikan ibadah dengan lancar dan sukses. Karena dalam keadaan apapun tidak menghalangi dia untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhannya, kepada Allah. Berikutnya, hikmah rusuh mendorong dan menumbuhkan semangat dalam beribadah. Meskipun sakit tetap semangat. Karena ini kewajiban. Kan ada kemudahan. Nah, begitu. Juga menumbuhkan sikap disiplin. Ya, menumbuhkan sikap disiplin untuk tempat menunaikan ibadah. Dengan adanya rusuh, umat muslim tetap harus menjaga salatnya agar dilaksanakan pada tepat waktunya. Jadi nggak ada alasan gara-gara sakit terus nggak sholat, itu nggak boleh. Ya kan, dengan nggak ada yang memberikan uang zakat terus dia tidak zakat, itu juga tidak. Karena tidak ada beras, akhirnya terus tidak zakat, nggak juga, kan bisa ada uangnya. Gitu ya. Begitu juga ibadah haji, begitu juga puasa. Gara-gara apa namanya, oh, sakit akhirnya nggak puasa, itu emang benar, tapi terus tidak mengganti, itu yang salah ya. Ada rusuhnya boleh diganti. Oke, anakku sekalian, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih ya. Selamat belajar dan jangan lupa nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan saja. Jangan lupa kita like, subscribe, dan share. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.